Halo semuanya, pernah nggak sih ngerasa pusing baca judul penelitian teknik yang panjangnya minta ampun? Nah, di sesi explainer kali ini, kita bakal ngelakuin sesuatu yang seru banget. Kita bakal mereverse engineer alias membongkar habis satu judul penelitian teknik yang super kompleks. Buat apa? Buat nyuri resep rahasianya. Biar kita tahu persis gimana sih cara bikin proposal akademik yang kokoh dan nggak gampang dibantai dosen penguji. Yuk kita mulai! Agenda kita hari ini cukup padat, tapi to the point. Pertama, kita bakal bedah anatomi judulnya, terus kita masuk ke konteks latar belakang masalah, lanjut nyari titik research gap yang tepat, merumuskan masalahnya biar tajam, dan terakhir, kita bakal netapin tujuan penelitian. Tapi gini ya, sebelum kita masuk terlalu dalam, kenapa sih langkah-langkah ini krusial banget? Ada satu kutipan emas dari profesor teknik yang bilang kalau pernyataan masalah itu adalah fondasi dari seluruh penelitian kamu. Kalau di awal aja udah salah merumuskan masalah, ya kebayangkan, semuanya bakal dibangun di atas tanah yang goyah. Bisa-bisa runtuh di tengah jalan. Taruhannya bener-bener tinggi nih. Oke, kita langsung masuk ke langkah pertama kita, membedah anatomi judul penelitian. Coba dengerin judul aslinya nih. Rancang bangun prototipe sistem pemantauan kualitas air tambak udang berbasis IoT menggunakan protokol MKTT. Wow, kelihatannya panjang, spesifik, dan mungkin agak bikin pusing ya. Tapi percaya deh, judul yang sekeren ini sebenarnya punya struktur yang gampang banget buat ditebak. Kalau kita preteli satu-satu, judul yang kuat itu sebenarnya cuma gabungan presisi dari 3 hal aja. Pertama, subjeknya apa? Di sini subjeknya adalah kualitas air tambak udang. Terus, teknologinya apa? Kita pakai Internet of Things atau IoT. Dan terakhir, metodenya apa? Secara spesifik, sistem ini pakai protokol MQTT. Sesimpel itu. Subjek, teknologi, metode. Langsung kena sasaran. Lanjut ke bagian kedua, konteks latar belakang masalah. Latar belakang yang bagus itu harus selalu ngehubungin urusan teknis sama dampaknya di dunia nyata. Bayangin aja sebuah corong. Kita mulai dari konteks yang luas di atas. Tambak udang yang kondisi airnya itu super sensitif. Terus kita menyempit ke gap atau masalah utamanya. Selama ini orang-orang masih ngecek kualitas air secara manual. Padahal kita udah butuh otomasi IoT. Nah, di ujung corongnya, apa dampaknya kalau masalah ini dibiarin? Udangnya mati, panen gagal, dan kerugian finansial buat petambaknya gila-gilaan. Itu baru yang namanya masalah sungguhan. Biar lebih kerasa urgensinya, coba deh kita bandingin. Cara manual itu kan subjektif banget, gak real time, dan pastinya rentan banget sama human error. Kadang petambak itu cuma nebak-nebak pakai insting aja. Tapi kalau kita pakai solusi IoT otomatis, datanya itu real time, dipantau terus-terusan 24 jam non-stop, dan akurasinya tinggi banget. Dari perbandingan ini aja udah jelas banget kan alasan logis kenapa masalah ini butuh solusi secepatnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian favorit saya, menemukan titik research gap. Ini nih, pilar yang ngebedain curhatan masalah sehari-hari sama masalah penelitian akademis yang bener-bener valid. Di dunia akademik, ada 7 jenis celah atau research gap menurut teorinya Miles. Sebagai peneliti, kita wajib banget menancapkan masalah teknis kita ke salah satu dari 7 kategori ini. Kalau nggak ada gap akademiknya, ya desain sistem yang kamu bikin bakal dianggap proyek hobi doang, bukan sebuah karya ilmiah. Terus, judul penelitian kita tadi masuknya ke celah yang mana nih? Jawabannya, empirical gap atau celah empiris. Maksudnya gini, sistem pemantauan dasar di tambak tuh mungkin udah ada, tapi pas dipakai di lapangan, praktiknya sering banget gagal karena kendala teknis tertentu. Nah, masalah ini butuh intervensi teknologi baru yang ketangguhannya harus dibuktikan secara empiris. Kita harus mastiin sistem ini benar-benar tahan banting buat nyala terus-terusan tanpa putus. Dan ini bagian yang paling brilian. Kita bawa celah akademik tadi ke dunia teknis yang konkret. Kenapa kita spesifik banget pakai protokol MKTT dan nggak pakai yang standar kayak HTTP aja? Gini, HTTP itu ibarat truk besar. Emang umum dipakai, tapi dia lebih lambat dan makan banyak beban data. Sementara, MKTP itu ibarat motor balap yang super ringan. Pengirimannya jauh lebih cepat, dan yang paling penting, risiko data hilangnya itu minimal banget. Bahkan di area tambak yang sinyalnya sering kembang-kempis. Ini baru justifikasi teknis yang solid banget. Lebih kerennya lagi, argumen kita tadi langsung didukung sama angka yang pasti. Dari data pengujian di sumber aslinya, penggunaan protokol MKTT ini berhasil nekan tingkat error pembacaan sensor sampai ke angka yang super kecil. Literally, cuma 0,07% sampai 0,67% aja. Celah penelitian teknis yang valid itu emang harus bisa diukur dan kelihatan dampaknya. Percaya deh, ngomong pakai angka konkret kayak gini nih yang bakal langsung memenangkan hati komite penguji kalian. Oke, gap udah dapat, sekarang kita masuk ke tahap keempat.
Merumuskan masalah secara tajam. Kita bakal putar kemudinya sedikit buat ngubah celah teknis tadi jadi sebuah pertanyaan penelitian. Pertanyaannya jadi super tajam kayak gini. Bagaimana menerapkan protokol MQTT untuk mencapai tingkat kesalahan yang dapat diabaikan dalam pemantauan kualitas air secara real-time? Kelihatan kan polanya? Yang pengen saya tunjukin di sini adalah rumusan masalah yang kuat itu sebenarnya cuma si gap tadi yang dibahasakan ulang jadi pertanyaan yang bisa diukur. Nggak pakai basa-basi. Nah, biar dosen pembimbing makin yakin kalau pertanyaan kamu ini bukan cuma angan-angan fiksi, kita sodoring arsitektur sistemnya. Lewat diagram blok ini, kita ngebuktiin secara visual kalau wujud alatnya itu beneran bisa dibangun. Coba deh, bayangin, aliran datanya jelas banget. Mulai dari sensor DO, pH, dan suhu yang mendeteksi air, terus datanya dihisap sama mikrokontroler Arduino, dioper ke otak utamanya si Raspberry Pi, baru deh dikirim mulus lewat Wi-Fi. Kalau mau di-zoom lebih detail lagi ke level hardware-nya, kita bisa tunjukin topologi arsitekturnya yang pakai board node MCU V3. Board ini nyambung rapi banget ke berbagai periferal, dari sensor ultrasonik, pH, suhu, sampai nyambung ke motor DC. Menjabarkan detail spesifikasi hardware kayak gini, ngebuktiin banget kalau kamu menguasai presisi teknis dari masalah rekayasa yang lagi kamu angkat. Dan akhirnya, kita sampai di tikungan terakhir dari analisis kita hari ini, bagian kelima, menetapkan tujuan penelitian. Disinilah letak keajaiban, di mana masalah yang ditanyakan bakal berpadu mulus sama apa yang pengen dicapai. Coba perhatiin polanya. Kelihatan banget kan keindahan sesungguhnya dari tata bahasa proposal akademik yang benar. Semuanya simetris absolut. Kalau rumusan masalahnya nanya bagaimana merancang, maka tujuan penelitiannya langsung ngejawab merancang sistem. Nanya bagaimana menerapkan, tujuannya menerapkan protokol. Proposal yang ditulis oleh ahli itu benar-benar simetris. Nggak ada ruang buat tebak-tebakan. Makanya, hasil akhir dari daftar tujuan penelitian kamu bakal terlihat super simple dan rapi. Cuma 3 poin utama. Merancang prototipe sistem monitoring, menerapkan protokol MQTT, dan menguji presentasi error pengiriman datanya. Kata benda dan kata kerjanya sinkron 100% dari awal sampai akhir proposal. Sebagai penutup, saya mau ngajak kalian mikir dan nanya ke diri sendiri nih. Coba deh cek draft proposal atau tugas akhir rancang bangun kalian sekarang. Apakah strukturnya udah punya tingkat simetri yang seperfect ini dari judul sampai ke tujuan penelitiannya? Kalau ternyata masih agak berantakan, tenang aja. Pakai aja metode reverse engineering yang baru aja kita bongkar hari ini buat ngerapiin ulang fondasi kalian. Jadikan semua yang kita bahas ini sebagai amunisi andalan buat nyusun penelitian teknis yang benar-benar epic. Tetap semangat ngopreknya, dan sampai jumpa.